tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterangkan, berarti zatnya hanya bisa dialami dan dirasakan, bebas dari segala analisis intelektual. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami bagikan kembali sebagai pengingat agar kita menyaksikan diri dan kehidupan. Semoga menjadi jalan kesadaran dan keheningan hati kita. Selamat menyaksikan. Ini akan membuka rahasia segala rahasia. Ini akan membuka segala kemandegan pemahaman kita dalam spiritual. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri, bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh, dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar, kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita, berapa kali kita umroh dalam setahun, berapa kali sudah haji seumur hidup, berapa rakaat tahajud kita setiap malam, berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang, itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu solat kalian diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah, tanya saja pada dirimu sendiri. Perilaku apa yang sudah berubah setelah solat? Kesadaran mana yang sudah meningkat ketika sudah solat? Tanya saudara-saudara kita, nyaman gak bersama kita setelah solat? Kalau habis solat malah wajahnya tambah serem,
Orang lain tambah takut, bahkan menebarkan kebencian dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama. Disitulah tanda bahwa sholat kita belum diakhiri dengan salam. Coba habis sholat kita kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk kalian semua yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk semua saudaraku yang di sebelah kiri saya. Apakah ucapan itu kemudian mewujud menjadi energi kedamaian, energi keberkahan, dan rahmat lil alamin bagi semesta? Kalau belum, berarti ada yang harus kita cari, di mana sebab musababnya, kenapa itu tidak terjadi. Maka tugas kita menurut ayat ini, tundukkan tubuh dan pikiran ini pada ruhku. Ruhku itu selalu berbicara. Ucapannya sangat keras, mengalir dalam diri kita. Tetapi ucapan ruhku sering kita abaikan. Tunduk dan sujud yang dimaksud di ayat ini bukan tunduk dan sujud secara fisik. Tetapi apa? Ikhlaskan bahwa sesungguhnya tubuh dan pikiran ini harus mengikuti kehendak sang jiwa yang ada di dalam